Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Febrianto, NIM 210504014. Dalam hal ini akan membuat tugas yang telah diberikan oleh dosen mata kuliah Hukum Dagang tentang asuransi. Asuransi pada zaman sekarang sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin berkembangnya jumlah perusahaan asuransi. Asuransi sendiri adalah suatu bentuk usaha di bidang keuangan yang berkecimpung di dunia pertanggungan risiko. Asuransi memiliki peran sentral yang sudah dirasakan manfaatnya sampai sekarang. Manfaat itu dirasakan oleh masyarakat pada umumnya dan kalangan pengusaha pada khususnya. Fungsi utama dari asuransi adalah memberikan perlindungan terhadap terjadinya suatu peristiwa tidak terduga yang dapat merugikan nasabah. Manusia yang hidup di dunia tidak bisa lepas dari adanya peristiwa yang tidak terduga yang menimpanya. Peristiwa yang tak terduga di antaranya adalah meninggal dunia, kecelakaan, dan terkena penyakit. Selain itu juga kehilangan harta kekayaan yang dikumpulkan oleh seorang manusia untuk memenuhi kehidupannya. Harta tersebut akan dijaga karena kristalisasi keringat dari orang tersebut. Oleh karena itu muncullah asuransi untuk melindungi seseorang dari peristiwa yang tidak terduga tadi. Sasaran utama pembangunan jangka panjang sebagaimana tertera dalam garis besar haluan negara adalah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan ekonomi memerlukan dukungan investasi dalam jumlah yang memadai, yang pelaksanaannya harus berdasarkan kemampuan sendiri, dan oleh karena itu diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengerahkan dana investasi, khususnya yang bersumber dari tabungan masyarakat. Usaha asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang menjadi penting perannya, karena dari kegiatan usaha ini diharapkan dapat semakin meningkatkan lagi pengerahan dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan. Dalam pada itu, pembangunan tidak luput dari berbagai risiko yang dapat mengganggu hasil pembangunan yang telah dicapai, sehingga dibutuhkan suatu perusahaan asuransi yang tangguh yang dapat menampung kerugian yang dapat timbul oleh adanya berbagai risiko. Kebutuhan akan jasa asuransi juga merupakan salah satu sarana finansial dalam tata kehidupan ekonomi rumah tangga, baik dalam menghadapi risiko finansial yang timbul sebagai akibat dari risiko yang mendasar, yaitu risiko alamiah datangnya kematian, maupun dalam menghadapi berbagai risiko atas harta yang dimiliki. Kebutuhan akan hadirnya usaha perasuransian juga dirasakan oleh dunia usaha, mengingat di satu pihak terdapat berbagai risiko yang secara sadar dan rasional dirasakan dapat mengganggu kesinambungan kegiatan usahanya. Di lain pihak, dunia usaha seringkali tidak dapat menghindarkan diri dari suatu sistem yang memaksanya untuk menggunakan jasa perusahaan asuransi. Kita semua pasti sudah tidak asing dengan asuransi. Hampir seluruh masyarakat di Indonesia menggunakan jasa asuransi. Asuransi sendiri memiliki banyak manfaat bagi penggunanya dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, terutama aktivitas yang berkaitan dengan finansial. Risiko adalah salah satu hal yang sangat ditakuti dan tidak dapat dihindari. Risiko sendiri dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat yang melakukan aktivitas, terutama yang berkaitan dengan finansial. Risiko-risiko tersebut memang tidak dapat dihindari. Namun, risiko tersebut dapat diminimalisir jika kita menggunakan jasa asuransi. Pada kesempatan kini kita akan menjelaskan apakah itu asuransi dan jenis-jenis asuransi. Istilah dalam pengertian asuransi. Dalam masalah asuransi di Indonesia, asuransi dikenal dengan dua istilah, yaitu pertanggungan dan asuransi. Kedua istilah tersebut berasal dari bahasa Belanda, yakni verzekering dan asuransi. KUHD dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang perusahaan asuransi tidak membakukan salah satu istilah tersebut. Keduanya memakai rumusan pertanggungan atau asuransi. Menurut pasal 246 KUHD, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seseorang penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatkan dirinya kepada tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerusakan, atau ketiadaan. Keuntungan yang diharapkan yang akan dideritanya karena kejadian yang tidak pasti. Kemudian dari definisi yang dirumuskan pasal 246 KUHD, dapat ditarik beberapa unsur yang terdapat di dalam asuransi, yakni
ada dua pihak yang terkait dalam asuransi, yakni penanggung dan tertanggung. Kemudian adanya peralihan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Kemudian adanya premi yang harus dibayar tertanggung kepada penanggung. Adanya unsur peristiwa yang tidak pasti dan adanya unsur ganti rugi apabila terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti. Definisi asuransi yang lebih luas dapat ditemukan pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 92. Di dalam pasal tersebut juga menambahkan bahwa objek asuransi dapat berupa benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak atau berkurang nilainya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan. Kemudian asuransi memiliki tiga unsur utama, yaitu premi, polis, dan klaim asuransi. Adapun jenis-jenis asuransi dapat berupa asuransi jiwa, kesehatan, kendaraan, kepemilikan rumah dan properti, pendidikan, bisnis, kelautan. Adapun kesimpulan pada kesempatan ini dapat saya sampaikan bahwa perusahaan asuransi adalah suatu lembaga keuangan non-bank yang dibentuk sebagai lembaga pengambil alih dan penerima risiko. Asuransi sendiri adalah bentuk perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu tertanggung dan penanggung, di mana tertanggung membayar sebuah iuran kepada penanggung demi mendapatkan bentuk ganti rugi atas risiko finansial yang terjadi secara tidak terduga. Terdapat berbagai macam jenis asuransi yang tersedia di perusahaan asuransi. Jenis asuransi tersebut dikelompokkan sesuai dengan fokus dan risikonya. Dari banyaknya jenis asuransi tersebut diantaranya adalah asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi umum, asuransi properti, asuransi perjalanan, bisnis, kredit, dan lain sebagainya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam.